Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita bersama-sama di dalam perenungan Sabda Tuhan di PPA pada sore hari ini, masih di dalam suasana Minggu Prapaskah yang ketiga. Sebelum kita menerima Sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga sore hari ini, Tuhan tetap menolong dan mengasihi kami. Walaupun situasi yang kami alami masih membuat kami merasa takut, cemas, tetapi firman Tuhan yang akan kami terima boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 46. Demikianlah sabda Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini pandemi COVID masih terus ada di sekitar kita. Dan bahkan sering kita jumpai di dalam perjalanan pelayanan kita. Ketika ada kasus COVID, kita harus berbesar hati untuk kita berhenti sejenak untuk ibadah di rumah masing-masing. Tidak ada ibadah di gereja. Itulah kebesaran hati kita. Itulah tandanya kita memiliki hati yang rendah atau rendah hati. Agar segala sesuatu yang terjadi bisa kita lewati dengan hikmat Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bacaan kita, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Di situ diceritakan bagaimana detik-detik terakhir ketika Yesus akan mengalami kematian. Di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus pun sebagai manusia pada waktu itu juga kehilangan harapan sebagai manusia. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia 100% menjadi manusia, sama seperti kita. Penderitaan yang dialami Tuhan membuat Tuhan Yesus pada waktu itu juga mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dengan ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita membaca berhenti sampai di situ, memang tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen. Kalau hanya kita baca sampai di situ saja, kita percuma percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita membaca di ayat selanjutnya sampai selesai, ternyata akan ada pengharapan, ternyata akan ada keselamatan, dan ternyata akan ada pemulihan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Seruan yang diungkapkan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, itu ternyata mewakili kehidupan kita yang saat ini kita masih menjalani kehidupan. Terkadang penderitaan, kesengsaraan, pergumulan kehidupan, sakit penyakit yang kita alami. Terkadang kita juga berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani.
Kita mempertanyakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mempertanyakan keberadaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Seolah-olah Tuhan abai dan tidak mau tahu dengan apa yang kita alami dan kita rasakan. Tetapi dengan penderitaan Kristus, dengan kesengsaraan yang dialami Kristus, itu sudah cukup untuk mewakili kehidupan kita saat ini. Agar kita tidak berteriak Eli, Eli selama sabaktani. Dan kita juga tidak berteriak Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Biarlah hanya Yesus yang berteriak seperti itu. Untuk kita, jangan sampai kita berteriak seperti itu. Karena melalui kesengsaraan, melalui penderitaan, melalui jalan salib, melalui darah yang harus mengalir, melalui darah yang harus ditumpahkan, ternyata ada pengharapan, ternyata ada pemulihan, ada keselamatan, dan bahkan kesembuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Bukan keluhan, bukan ratapan yang kita tonjolkan. Tetapi biarlah hanya Yesus yang berseru. Biarlah hanya Yesus yang mewakili kehidupan kita ketika kita menderita. Yang menjadi PR di dalam kehidupan kita. Khususnya di Minggu Prapaskah. Di dalam suasana Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Yang harus kita lakukan. Tetap memandang salib Tuhan. Tetap percaya kepada Kristus. Bahwa di sana akan ada pemulihan. Di sana akan ada harapan. Di sana akan ada kedamaian. Dan di sana akan ada keselamatan. Dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin pergumulan, masalah, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami saat ini. Mungkin kita akan berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Kita mempertanyakan Tuhan. Di mana dia saat ini berada? Tetapi melalui bacaan kita saat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menggambarkan bahwa penderitaan yang kita tanggung saat ini, kesengsaraan yang kita alami, sakit penyakit yang kita rasakan, ketika ada harapan, ketika kita mau percaya, ketika kita tetap mengakui bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka kebangkitannya itu akan memulihkan dan akan menyembuhkan setiap penyakit yang kita alami. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi, Allah sedikit pun tidak meninggalkan kita. Inilah yang kita imani. Inilah yang meneguhkan iman kita. Yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat karya Allah. Walaupun ada tantangan, permasalahan yang kita hadapi. Tetapi dengan keteguhan hati kita, tetap percaya, tetap beriman. Bahwa kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Kristus itu sudah terbayar lunas ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian yang akan memulihkan kita untuk kita tidak manja lagi. Untuk kita tidak sambat. Untuk kita tidak berteriak Eli, Eli lama sabaktani. Tetapi yang akan kita lakukan, kita harus percaya dan mengatakan, di dalam setiap penderitaan, pencobaan, kesengsaraan, sakit penyakit, Allah tetap hadir, Allah tetap mengasihi, Allah tetap memberikan kekuatan, dan Allah pun tetap akan
memberikan jalan keluar dan juga keselamatan bagi kita. Selamat menikmati Minggu Prapaskah yang ketiga bersama dengan keluarga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.